Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari bersama Kristus dengan saya, Gary Tengger, dan Arti Indira Pardede. hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan dimanapun kita berada, mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dan biarlah Tuhan Kau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu melalui pembacaan firman dan melalui perenungan firman. Biar kami boleh dituntun oleh kebenaran-Mu Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami beraktivitas bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita kali ini terambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 dengan perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu mimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Haleluya. Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel mengalami berbagai tantangan fisik dan spiritual. Di tengah panasnya gurun dan beratnya perjalanan, mereka kehilangan kesabaran dan mulai mengeluh pada Tuhan dan juga kepada Musa. Keluhan mereka bisa kita lihat dalam ayat yang kelima ketika mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun? Di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan kami telah muak dengan makanan hambar ini." Dan karena pemberontakan ini, Tuhan mengizinkan ular-ular tedung menyerang mereka, menyebabkan banyak yang mati. Dan ketika bangsa itu sadar akan dosa mereka, mereka meminta Musa berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan hukuman ini. Tetapi Tuhan kemudian memerintahkan Musa membuat patung ular dari tembaga dan menempatkannya di sebuah tiang tinggi. Siapa saja yang memandang kepada ular tembaga itu, meskipun telah digigit, maka orang itu akan tetap hidup. Dan dari kisah ini, kisah yang penuh dengan makna spiritual yang relevan bagi kehidupan kita hari ini, mari kita bahas 3 pelajaran praktis dari peristiwa ini. Yang pertama, hati yang bersyukur menghindarkan kita dari banyak penderitaan. Keluhan bangsa Israel dimulai karena mereka kehilangan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan. Mereka lupa bagaimana Tuhan telah membelah Laut Merah, menyediakan mana dari surga, dan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ketidakpuasan mereka menunjukkan bahwa hati manusia cenderung mudah melupakan kebaikan Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Mari kita renungkan berapa kali kita jatuh ke dalam sikap yang sama. Kita sering mengeluh tentang pekerjaan, keluarga,
atau keadaan hidup kita, padahal Tuhan telah menyediakan segala kebutuhan kita. Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ketika kita menggantikan keluhan dengan ucapan syukur, maka kita membuka pintu bagi damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup kita, sekaligus menghindarkan diri dari keputusan yang buruk akibat hati yang penuh keluhan. Mari kita praktikkan dengan membuat daftar hal-hal yang patut kita syukuri setiap hari, sekalipun itu hal kecil. Maka dengan demikian, kita melatih hati untuk fokus pada pemeliharaan Tuhan, bukan kekurangan kita. Yang kedua, saudara, kesadaran akan dosa adalah langkah pertama menuju pemulihan. Ketika ular tedung menyerang bangsa Israel, respon mereka adalah pengakuan dosa. Mereka berkata kepada Musa dalam ayat yang ke-7, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Dan kalau kita perhatikan, langkah ini sangat penting. Kenapa? Karena tanpa pengakuan dosa, kita tidak akan mengalami pemulihan. Jadi dalam kehidupan kita, seringkali penderitaan menjadi alat Tuhan untuk menyadarkan kita dari kesalahan. Jadi sama seperti bangsa Israel, kita perlu segera bertobat ketika sadar akan kesalahan kita. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 menegaskan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengakuan dosa itu bukan tanda kelemahan, tetapi sebagai sebuah bukti nyata bahwa kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Maka luangkan waktu untuk introspeksi, terutama saat doa malam. Minta Roh Kudus untuk menunjukkan jika ada dosa yang perlu diakui dan dibereskan. Dan proses ini akan membebaskan hati dan membawa kedamaian sejati dalam kehidupan kita. Yang ketiga, keselamatan hanya datang melalui iman, bukan logika. Tindakan Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tembaga dan mengangkatnya di tiang tinggi mungkin bagi kita tampak aneh. Bagaimana mungkin hanya dengan memandang ular tembaga, seseorang yang telah digigit ular bisa sembuh? Namun inilah poin utama, yaitu keselamatan adalah anugerah Tuhan yang harus diterima melalui iman kita. Yesus sendiri menghubungkan peristiwa ini dengan karya penebusannya. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 14-15, Dia berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lambang ular tembaga adalah gambaran Kristus yang menanggung dosa manusia di kayu salib. Tidak ada usaha manusia yang dapat menyelamatkan, karena keselamatan hanya tersedia melalui iman kita kepadanya. Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan meskipun seringkali kita tidak memahami sepenuhnya jalannya. Ketika menghadapi tantangan atau masalah, lihatlah kepada Yesus. Saudaraku, milikilah iman bahwa Dia, Yesus, sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan menolong kita tepat pada waktunya. Dari kisah ular tembaga ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan penuh kasih, bahkan di tengah hukuman sekalipun. Dia selalu menyediakan jalan keluar, tetapi jalan itu seringkali menguji iman kita. Mari kita lihat hal-hal praktis yang dapat kita lakukan hari ini. Yang pertama,
Mari latih hati untuk bersyukur setiap hari, bahkan di tengah tantangan apapun. Saudara harus luangkan waktu untuk introspeksi diri dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, perkuat iman kita dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, sehingga kita dapat percaya kepadanya sepenuhnya di tengah situasi yang tidak masuk akal. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah, sebagaimana ular tembaga menjadi simbol keselamatan bagi bangsa Israel, Yesus adalah penyelamat kita yang sejati. Pandanglah hanya kepadanya dalam segala hal dan percayalah, Dia, Yesus, akan memulihkan hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu melindungi anak-anak-Nya. Tuhan, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran-Mu itu menjadi introspeksi bagi kami. Dan biar kami melalui setiap perjalanan kehidupan kami bersama Engkau, kami selalu mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah setiap hari kami bertobat. Dalam pertobatan kami sehari-hari kami boleh terus percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah Engkau Allah kami yang berkati suami kami, istri kami dan anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus selalu ada untuk menjaga, melindungi mereka. Terima kasih ya Bapa, dan kami akan melangkah bersama Engkau. Berkatilah kami, ya Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan dan kita sudah berdoa. Maka saudara terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa perlindungan Tuhan yang sempurna selalu menyertai setiap kita. Dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.